Baca novel Benteng Banjaran karya Imung H. Santoso. Episode 11. Naik kereta api, tut tut tut. Kereta ekonomi 3, kursi 15 DE dan 16 DE. Mbok Yu menjelaskan posisi dalam kereta sebelum kereta Sri Tanjung tiba. Selaku pemimpin rombongan, dia bertanggung jawab penuh terhadap semua anggota. Kali ini perjalanan ke Banyuwangi, mumpung liburan dan mumpung buah naga baru panen raya. Aku duduk dengan siapa nih? Tanya Dita. Sembarang aja, Dit. Yang penting di nomor itu, sahut Mbok Yu. Makanya sering jalan-jalan, Dit, biar nggak kuper. Kata Gendis sambil menoel lengan Dita. Yang ditoel meringis sambil beringsut menyisih. Rajin ikut kita pergi, Dit. Pasti banyak pengalaman yang menyenangkan. So pasti langsung ketagihan. Tika ikut bersuara tak mau kalah. Baik, Mbak, mulai hari ini aku ikut kemana kalian pergi. Dita menyahut dengan mata berbinar. Gadis bertubuh mungil itu merasa mendapat angin. Beneran ya, Dit? Kalau ingkar awas, Mbok Yu mengancam. Beneran, Mbak, gratis kan ya? Katanya memelas. Hah? Kamu cuma cari gratisan? Pulang sana, saut Tika geram. Pulang beneran nih, Mbak, tanpa rasa bersalah. Ya iyalah, sana pulang. Hus, pulang. Gendis menimpali, mencoba menghalau Dita untuk menjauh. Mbak Gendis jahat. Aku ikut Mbok Yu aja ya, Mbok. Mereka jahat, kata Dita sambil memegang lengan Mbok Yu. Bayar dulu sini, saut Mbok Yu. Kan udah kemarin, Mbok. Aku yang disuruh belikan tiket duluan sebelum buat kalian semua. Padahal belum dikasih uang. Oh, iya ya. Terus uang udah habis sekarang. Mbok Yu menepuk jidat. Dia lupa kalau kemarin yang diminta beli tiket Dita. Dita mengangguk. Wajah memelasnya memang bikin orang iba melihatnya. Halo saudara-saudare, ternyata kalian harus bayar ya. Nggak boleh ngutang. Jangan biarkan Dita nangis dan beneran minta pulang. Ucap Mbok Yu serius. Kirain ini gratisan, saut Gendis. Gadis kok sukanya yang gratis-gratis. Cari yang berharga gitu loh, biar lebih punya harga. Ya enggak? Alah, Mbok, dirimu yang suka gratis-gratis kan? Kadang iya juga sih, kalian iri. Ikuti aku dong, ayo cari gratisan, cari yang gratis-gratis. Sahutnya sambil ketawa ngakak. Yang lain menyaut dengan tawa yang meriah juga. Beberapa orang di sekitar menengok ke arah mereka. Gendis segera menutup mulutnya saat menyadari mereka menjadi objek perhatian penumpang lain. Tidak peduli dimanapun, kalau mereka berkumpul pasti adanya hanya keriuhan. Bagi penumpang Sri Tanjung harap segera bersiap-siap. Sebentar lagi kereta Sri Tanjung tujuan Ketapang akan datang. Posisi kereta berada di jalur 2. Alhamdulillah, akhirnya keretanya datang juga. Ayo tarik, Mang, seru Tika. Kita ke arah timur aja. Kereta ekonomi 2 biasanya di urutan kelima, kata Mbok Yu memerintah rombongan untuk merapat ke timur. Maklum, Mbok Yu sudah lebih pintar dibanding kondektor kalau harus mencari posisi kereta di rangkaian Sri Tanjung. Mbok Yu adalah salah satu pelanggan setia Sri Tanjung. Siap, Bos. Kamu sudah pemilik Sri Tanjung aja, Mbok. Ya iyalah, di hatiku hanya ada Sri Tanjung dan Sri Tanjung.
nggak ada nama lain. Beriringan mereka memasuki gerbong. Ternyata kereta hampir penuh, hampir semua kursi terisi. Gendis, Dita, Mbok Yu berdiri di paling kiri, bersiap dengan bawaan masing-masing. Tas punggung, tas tenteng, jaket, HP, semua melekat di badan. Menunggu gerbong merapat, menunggu antrian penumpang masuk yang cukup padat. Tempat bagasi hampir penuh. Hanya 1-2 kursi yang masih kosong. Sampai di kursi pesanan, Tika yang ambil peranan, menyimpan barang-barang bawaan di bagasi atas tempat duduk mereka. Dita mengambil tempat duduk di dekat jendela. Gendis merapat di sampingnya. Mbok Yu menempatkan diri di depan Dita. Masih beberapa menit lagi kereta berangkat. Beberapa penumpang masih mencari tempat duduknya. Udah, kamu duduk aja di situ. Nanti kalau ada yang punya kita pindah. Seorang bapak dengan tubuh tinggi besar menarik koper yang sangat besar mengambil tempat duduk di samping mereka. Menyuruh pemuda yang mengikutinya untuk duduk di tempat yang ditunjuk. Pemuda itu menurut, duduk dengan memangku 2 tas punggung yang gembung berisi. Sang bapak masih asik menempatkan koper dengan baik. Diletakkan di bagasi saja, Pak, agar tidak mengganggu lalu lintas. Seorang penumpang di sampingnya memberi saran. Sepertinya tidak muat ya, Pak. Sudah, biar di sini aja. Biar di sini saja, ungkapnya sambil berusaha memasukkan koper di sela kursi penumpang. Ternyata tidak muat juga. Dekat pintu masuk ada space kosong agak luas, Pak. Bisa diletakkan di dekat pintu. Mbok Yu ikut memberi saran. Bapak itu mengangguk dan melihat posisi yang ditunjukkan Mbok Yu. Berarti benar ya, Mbok? Pekerjaan utamamu asisten kondektur, Tika berbisik di telinga Mbok Yu. Mbok Yu menanggapi dengan meletakkan telunjuk di hidungnya. Sepanjang perjalanan yang ada hanya candaria, saling ejek, saling bully, apalagi kalau salah seorang dari mereka mengantuk. Dia akan digoda mati-matian agar rasa kantuknya terbang, entah pergi kemana. Ada saja yang menjadi bahan perbincangan. Mereka bahkan sampai lupa bahwa di sekitarnya banyak penumpang juga. Bahkan mereka akhirnya menjadi objek perhatian penumpang lain. Namun, itu tak berarti apa-apa buat mereka. Sesampainya di stasiun Gubeng Surabaya, kereta berhenti cukup lama. Info dari kondektor, kereta berhenti sekitar 30 menit untuk mengubah arah lokomotif. Ada yang mau makan siang? Mbok Yu bertanya. Enggak, Mbok. Belanja di restorasi bikin cepet miskin, sahut Gendis. Tadi ada yang keliling pop mie, kayaknya enak banget, Dita bersuara. Itu cuma baunya yang enak, Dit. Rasanya sama kayak mie di kontrakan. Enak karena perutmu lapar, Dit. Jadi gimana nih? Kalau mau, aku turun beli nasi bungkus di warung Tegal. Murah kok. Nasi telur paling 12.000. Wah, mahal juga tuh. Masa cuma nasi telur harganya segitu? Dita bersuara. Bukan cuma nasi sama telur doang, Nyong. Ada sayurnya juga lah. Ayo ku antar, Mbok. Tika berdiri menggandang tangan Mbok Yu untuk segera pergi. Gimana nih? Nasi telur semua ya? Es teh jangan lupa ya, Mbok. Siap. Mereka berdua turun menuju sisi kanan arah kereta datang. Beberapa penumpang lain juga turun untuk melepas lelah, melenturkan otot-otot yang kaku setelah duduk sekitar 6 jam. Gendis berdiri. Mau turun juga? Tanya Dita. Turun yuk, ke bawah situ aja sambil melenturkan kaki. Ayo. Beriringan mereka menuju pintu keluar. Sampai di bawah, senyum Dita mengembang.
senyum-senyum sendiri. Lihat apa? Lega aja di bawah. Tadi di dalam kayak tersungkup. Gerakkan badanmu biar lentur, nggak capek. Enggak, malu. Yang lain juga tuh. Yoga sederhana aja. Kamu juga? Iya dong, masa dirimu aja yang gerak, saut Gendis sambil memulai gerakan. Meluruskan kedua tangan ke atas, kemudian meliukkan ke arah kanan, kemudian ke arah kiri. Dita mengikuti langkah yang dilakukan Gendis, meliukkan pinggang ke kanan dan ke kiri, mengangkat satu kaki secara bergantian. Belum lama mereka bergerak, Mbok Yuk dan Tika sudah datang. Cik, senam ye, senam. Yoga tahu, saut Gendis kepat. Cik, yang instruktur yoga, ajarin kami dong. Tika menggoda. Kenapa Dit? Berisik. Mereka tertawa bersama. Dan akhirnya mereka segera naik kembali ke dalam gerbong ketika peluit tanda kereta hendak berangkat terdengar di kejauhan. Kembali ke dalam gerbong, mereka seperti orang kelaparan. Mbok Yuk segera membagi bungkusan. Ini telur ceplok, siapa mau? Aku, Gendis Mbak. Yang ini telur dadar, siapa nih? Aku Mbok. Tika mengulurkan tangannya. Telur ceplok bumbu merah? Yang satu apa Mbok? Tanya Dita. Telur asin. Kamu mau ini, yang telur asin? Mbok Yuk kembali bertanya. Mbok Yuk mau yang mana? Loh, dirimu yang pilih, Dit. Aku menyesuaikan. Mbok Yuk aja yang pilih, aku menyesuaikan. Kamu aja yang pilih. Mbok Yuk aja. Udah, Dit. Kamu aja. Aku yang beli, kamu yang pilih. Pas kan? Nggak pas. Karena Mbok Yuk yang beli, maka Mbok Yuk yang harus pilih. Atau kamu nggak mau keduanya? Mau yang lain? Enggak, apapun aku mau. Alah, gitu aja kok repot. Nih, buat Dita. Nih, buat Mbok Yuk. Akhirnya Tika yang ambil keputusan. Menyerahkan masing-masing bungkusan pada Dita dan Mbok Yuk. Yang diberi hanya menerima sambil tersenyum. Capek dengar kalian berdebat. Ganggu nafsu makan aja. Udah, makan aja yang benar. Dihabiskan. Himpun tenaga buat nanti malam. Gendis mengusulkan. Emang nanti malam ada apa sih? Dita penasaran. Jalan kaki dari stasiun, jawab Gendis. Mbok Yuk melirik gemas pada Gendis. Enggak jauh ya, Mbok? Enggak. Masih Gendis yang menjawab. Berapa kilo, Mbok? Paling 20. Hah? 20 kilo? Beneran, Mbok? Suara HP berdering keras. Mereka saling pandang. Mbok Yuk meraba-raba tasnya. Assalamualaikum, Jeh, Bu. Udah nyampe mana? Hampir Sidoarjo. Kami berempat. Terus mau dijemput di mana? Rogo Jampi aja ya, Bu. Enggak kekerikilan aja. Bisa sambil mampir beli bakso. Kerikilan terlalu jauh, kasihan ibu. Bener nih, nggak jadi ke Sidosemi. Nggak usah ke Sidosemi, Bu, yang dekat aja dan kelewatan. Sego tempong mau, Po? Sego tempong malah istimewa, Bu. Ya, kalau enggak, langsung pulang aja. Kalau enggak, Indomie aja, Bu. Hahaha. Ya wis, selamat jalan. Hati-hati, engko ngabari ya. Nggih, mangke kula ngabari, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbok Yuk menutup telepon kemudian melanjutkan makan yang tertunda. Ibu, Mbok. Tak ada lagi yang bersuara. Dita dan Mbok Yuk menyelesaikan makannya. Gendis dan Tika kembali asik dengan telepon genggam masing-masing. Gendis serius men-scroll layar. Tika jarinya terampil mengusap-ngusap layar seperti bermain game. Hehehe. Dita makan sambil menikmati pemandangan yang dilewati. Daerah Lumpur Apindo yang sampai sekarang masih tetap diberi tanggul tinggi untuk menghindari banjir.
sawah-sawah yang luas. Selanjutnya kebun mangga yang tak terhitung jumlahnya. Dari sinilah pusat penghasil mangga yang terdistribusi ke seluruh Jawa dan sekitarnya. Kadangkala dibidikkannya kamera untuk mengambil gambar, disertai senyum yang menawan. Petugas restorasi kembali berkeliling menjajakan dagangannya. Minuman panas, teh, kopi, susu, air mineral, minuman dingin, nasi ayam, nasi rendang, nasi gudeg, juga aroma pop mie yang menguar memenuhi seluruh gerbong. Beberapa penumpang terlihat memesan minuman panas, juga nasi. Para petugas melayani dengan senyuman yang amat manis. Selama perjalanan sepanjang Sidoarjo Banyuwangi, tak banyak lagi suara di antara mereka. Satu persatu tumbang, tak mampu menahan kantuk yang menyerang. Perut yang kenyang, goyangan badan kereta, suhu dalam ruangan yang mendukung karena AC yang dingin, membuat mata ingin segera terpejam. Beberapa kali telepon genggam dalam genggaman terpaksa meluncur di pangkuan, membuat mereka tiba-tiba terjaga. Terjaga hanya untuk segera menyimpan barang miliknya. Tak terdengar lagi canda tawa. Yang ada hanya kepala yang saling beradu, badan yang terbungkuk-bungkuk, atau kepala yang meleng ke kanan dan ke kiri mengikuti goncangan badan kereta. Kereta tetap melaju dengan kecepatannya. Mimpi mereka melaju melampaui angan-angan.